Di kota Yogyakarta, tepatnya di Jalan Menukan, seputaran wilayah Mergangsan, terdapat sebuah sentra penjualan hasil bumi yang biasa dikenal oleh masyarakat setempat dengan sebutan Pasar Telo. Dinamakan Pasar Telo karena di lokasi ini merupakan pusat transaksi beragam jenis hasil kebun seperti ketela pohon, serta umbi rambat untuk dijajakan. Salah satunya di kios milik Ibu Marsinah ini. Usaha yang sudah dirintis sekitar 40 tahun silam ini hampir setiap harinya menyediakan beragam jenis singkong atau ubi jalar serta ubi rambat yang didatangkan dari berbagai wilayah di seputaran Jogja maupun dari berbagai kota di Jawa Tengah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga maupun para pengrajin olahan makanan kota Yogya dan sekitarnya. Di kios ini, ubi rambat serta ubi jalar hasil kiriman disortir dan dibedakan berdasarkan jenis serta kualitas sebelum dipasarkan kembali. Salah satu konsumen tetap atau langganan dari kios Ibu Marsinah ini adalah tempat pengolahan tepung singkong dan ketela milik Ibu Nani di wilayah Banguntapan, Kabupaten Bantul. Di rumah produksi pembuatan tepung dengan merek dagang Kusuka ini, hampir setiap harinya Ibu Nani mengolah berbagai macam tepung dari berbagai macam bahan seperti umbi-umbian. Namun hari ini adalah jadwalnya untuk mengolah tepung dari ubi ungu. Untuk dijadikan tepung, ubi ungu pun harus melalui beberapa tahapan, seperti dicuci terlebih dahulu setelah dikupas atau dibuang kulit luarnya. Selain syarat akan kandungan nutrisi serta gizi, kandungan kadar air yang dimiliki ubi ungu juga cukup tinggi, sehingga seringkali ubi ungu mudah rusak bila disimpan terlalu lama. Karena itu, untuk dijadikan tepung, ubi ungu yang sudah dicuci bersih pun langsung diserut atau dicincang dengan mesin menjadi potongan serta irisan-irisan kecil agar cepat kering ketika dijemur. Meski cukup sederhana, namun teknik penjemuran ini sengaja dilakukan Ibu Nani sebagai kunci untuk menjaga kualitas tepung produksinya. Bila ubi ungu terlalu kering, maka kandungan nutrisi serta warna tepung yang dihasilkan akan menurun. Karena itulah, proses penjemuran harus terus dikontrol agar kualitas tepung tetap terjaga. Selain penggunaan bahan yang masih segar serta diproses secara sederhana, salah satu keunikan proses pembuatan tepung di rumah produksi yang sudah beroperasi sejak 6 tahun silam ini adalah tahapan pembuatan tepung yang berkelanjutan atau tidak terputus. Ubi ungu yang sudah kering dari hasil penjemuran selanjutnya langsung digiling hingga menjadi butiran tepung yang lembut. Kali ini, Ibu Nani mencoba berkreasi membuat olahan kue kering yang dikenal menggunakan nanas sebagai isi adonannya, yaitu kue nastar. Nastar sebenarnya merupakan resep olahan kue kering hasil peninggalan pemerintahan kolonial Belanda ketika zaman penjajahan di Indonesia pada masa lampau. Adonan utama kue yang menggunakan pencampuran kuning telur ayam, mentega, dan gula bubuk yang kemudian diaduk bersama hingga mengembang dan kemudian dicampur dengan tepung terigu ini memang banyak digemari karena sensasi cita rasanya yang legit dan gurih. Selanjutnya, setelah adonan utama jadi, barulah tepung ubi ungu pun ditambahkan sebagai pemadat adonan kue yang memiliki tekstur layaknya kue pai ini. Kue nastar berasal dari bahasa Belanda yang merupakan perpaduan dua kata, yaitu ananas atau yang berarti nanas, serta tar atau yang berarti kue, di mana kue nastar merupakan kue kering yang menggunakan selai buah nanas sebagai isiannya.
Sebagai bagian dari kue kering, adonan kue nastar ubi ungu yang sudah dibentuk serta diberikan isian kemudian dimatangkan dengan cara dipanggang di dalam oven dengan suhu sekitar 140 derajat Celcius agar adonan matang. Dari beragam varian atau jenis umbi-umbian, umbi ungu memiliki kandungan nutrisi dan gizi cukup tinggi bila dibandingkan ubi kuning maupun ubi putih. Selain mengandung karbohidrat, zat besi, kalsium, magnesium, lemak, protein, serat, vitamin C, vitamin B1, serta vitamin A yang tampak dari warnanya, bahkan kandungan beta karotin yang dimiliki ubi ungu cukup tinggi bila dibandingkan dengan tomat dan buah bit. Tepung ubi ungu ini merupakan salah satu solusi serta inovasi yang dilakukan oleh Ibu Nani agar tingkat konsumsi ubi ungu tetap terpenuhi. Selain itu, tepung ubi ungu ini juga agar dapat digunakan atau diaplikasikan sebagai bahan makanan bahkan minuman.